bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak berkumpul secara langsung, namun itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita mengangkat pujian sebab Tuhan baik. Saya persilakan kepada Tuhan sebab kita berkata kita memuji dan memuliakan.
Puji nama Tuhan, kita lanjut dengan pujian kita. Mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 66, Aku Jadi Miliknya. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan pada ayat yang kedua, saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tahbiskan ibadah kita, pertolongan kita di dalam ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dari awal sampai kepada selesainya, biarlah jadi seturut dengan pimpinan Allah Bapa pencipta langit, bumi, dan semesta sekalian alam, jadi atas nama Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dan oleh tuntunan pertolongan Allah Roh Kudus. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali dan kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 70, Aku Kasih di Kau Tiada Bandingan. Kita nyanyikan ayat yang pertama hingga ayat yang kedua.
kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa surga dan neraka serta dalam kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marcia. Kepada hambanya kami persilakan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang memelihara kehidupan kami, Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada saat ini Tuhan kembali memungkinkan kami untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun kami harus melaksanakannya di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir dalam ibadah yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, ibadah kami saat ini kami serahkan kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sehingga sungguh berkenan berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, dan kami pun sungguh-sungguh Tuhan menghadap hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu, mendoakan bersyukur kepadamu bersama dengan saudara kami Riani yang boleh Tuhan melahirkan dengan selamat. Terima kasih untuk pimpinan pertolongan-Mu bagi saudara kami, sehingga boleh melahirkan dengan selamat, boleh lahir dengan selamat. Dan kami berdoa bagi ibu kekasih, Tuhan kiranya pulihkan kekuatannya kembali, sehingga boleh sehat dan kuat kembali untuk merawat anak kekasih yang Tuhan telah anugerahkan. Juga kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari Tuhan terus memberkati mereka, supaya mereka semakin hari bertumbuh dewasa di dalam Kristus, beriman setia kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu, mendoakan persekutuan kami jemaat Tuhan Gereja Kibaik Batubara Angkatan Laut. Kami serahkan kepadamu Tuhan, terus bersama dengan kami, persekutukan kami satu dengan yang lain, sehingga kami terus sehati sepikir di dalam memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan melayani Tuhan sesuai dengan potensi atau talenta yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan setiap pengurus yang ada dalam persekutuan intragerejawi. Tuhan memberkati dan menolong, memberikan kemampuan sehingga boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan pertolongan Tuhan. Demikian para majelis yang ada, Tuhan kiranya memberkati kami semua sehingga kami terus bergandengan tangan di dalam melaksanakan pelayanan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan kuatkan iman dan percaya mereka untuk tetap senantiasa setia percaya kepada Tuhan, dan mereka Tuhan boleh tetap semakin kuat di dalam beriman kepadamu. Bapa di sorga, kami berdoa kepada Tuhan untuk program pelayanan pekerjaan-Mu yang kami akan hadapi ke depan. Tuhan kiranya bersama-sama terus dengan kami, sehingga pelayanan-Mu yang telah kami rencanakan dan programkan bersama dapat boleh terlaksana dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya kuasa kami sebab boleh memerintah seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu leluasa di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk situasi negara kami saat ini yang sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan melenyapkan penyakit ini dari negeri kami dan beberapa negara lain, sehingga Tuhan kami kembali bersatu bersama di dalam rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi para medis yang ada di rumah sakit, yang berada di garis depan untuk menangani setiap pasien yang ada. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan Engkau anugerahkan, sehingga mereka boleh sehat, kuat untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan mereka Tuhan boleh melaksanakannya dengan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengar
kepada Tuhan, kembali saya boleh menyapa pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita sehat dan kuat semata karena kasih dan pertolongan Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Jumat yang kekasih, saya yakin Bapak Ibu tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal 2 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun Tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Tindakan Daud berkenan kepada Tuhan. Tanpa terkecuali bahwa kita sering kali diperhadapkan kepada suatu pilihan. Ini dapat digambarkan ketika kita berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan terus berjalan, atau apakah kita akan menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan? Sebelum kita mengambil keputusan, ada beberapa hal pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pikirkan sehingga kita boleh memilih yang terbaik. Keputusan serta kepatuhan yang kita ambil menyatakan tindakan masif kita. Ketika Allah mengutus Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja Israel, karena Allah telah menolak Saul sebagai raja atas Israel, sebab ia tidak mendengarkan suara Tuhan dalam 1 Samuel pasal 15. Bagaimanakah sikap dan tindakan Daud? Daud tidak bertindak membabi buta. Ia pun tidak ingin menjadi seorang yang oportunis, semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa berpegang pada prinsip yang tertentu. Entah itu pada waktu Saul masih hidup dan juga ketika Saul sudah tiada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebaliknya Daud tahu bahwa Allah akan menggenapi tanpa perlu campur tangannya sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, Daud melihat janji Allah
kepadanya akan digenapi. Daud hanya tinggal menunggu waktu sebelum segala sesuatunya akan menjadi tepat seperti yang dijanjikan Allah. Apakah yang membuktikan bahwa tindakan Daud itu berkenan kepada Tuhan? Bukti-bukti dari tindakannya berkenan pada Tuhan ialah yang pertama, bahwa Daud bertanya kepada Tuhan di ayat yang pertama. Daud bertanya kepada Tuhan artinya ia mencari tahu sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki bagi dirinya. Daud sebenarnya bisa saja bertindak semaunya sendiri. Tetapi Daud memilih untuk melihat yang baik terjadi atas hidupnya dengan bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan berarti Daud mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang tahu apa yang akan terjadi di depan hidupnya. Bertanya kepada Tuhan menunjukkan ketergantungan Daud kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan juga menunjukkan bahwa Daud rindu dipimpin oleh Tuhan. Bertanya kepada Tuhan berarti Daud menempatkan Tuhan di atas segalanya. Karena Daud bertanya kepada Tuhan, itulah yang menjadikan Daud sukses di dalam hidupnya. Ia mau hidup sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Maka membuatnya mempertanyakan apakah ia harus pergi ke salah satu kota di Yehuda. Saat itu Daud masih tinggal di Siklag. Daerah masih termasuk Filistin. Dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai 6. Daud tidak ingin bergerak mendahului Allahnya. Ia tetap menyesuaikan diri dengan rencana Allah bagi dirinya. Dan Hebron adalah tempat yang dipilih Allah. Disitulah Daud diurapi untuk yang kedua kalinya. Sampai akhirnya orang-orang Yehuda mengangkatnya menjadi raja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam situasi terjepit dan dituntut untuk segera mengambil keputusan, langkah apa yang akan kita lakukan? Akankah kita bertanya pada Tuhan sama seperti Daud? Dalam hal ini tentu dibutuhkan kerendahan hati kita untuk bertanya dan menerima jawaban Tuhan. Mengapa? Kita yakin bahwa arahan Tuhan selalu berbuah kebaikan pada akhirnya di dalam hidup kita ini. Meski kita harus menjalani sebuah perjalanan yang tidak mudah dan penuh hambatan, namun perjalanan kita akan berakhir dengan indah. Rick Warren dalam bukunya menulis, Anda tidak akan menemukan maksud dan tujuan hidup dengan mencarinya di dalam diri sendiri. Dan bila memulainya dengan berpusat pada diri sendiri, Anda harus mengawalinya dengan Allah, atau semuanya diawali dengan Allah. Tindakan selanjutnya, setelah Daud bertanya kepada Allah atau kepada Tuhan, bahwa Daud bersikap bijaksana dalam menyelesaikan diri.
Itu terdapat dalam ayat 4 sampai pada ayat yang ke-6. Di masa peralihan atau pergantian, setelah ia diurapi sebagai raja, Daud dihadapi berbagai tantangan dan berupa masalah ketika ia sudah diurapi menjadi raja orang-orang Yehuda pada waktu itu. Daud hadapi sikap orang-orang dalam menyambutnya. Memang ada yang spontan merestui, tetapi ia juga harus bijaksana menghadapi orang-orang yang mungkin saja bersikap berbeda. Dikarenakan ada pemisahan dalam kerajaan. Daud adalah pemimpin yang ditunjuk Allah untuk memimpin, harus mati dari rasa iri dan ambisi pribadi. Misalnya, dalam menghadapi orang-orang Yabes Gilead, sangat setia kepada Saul. Namun hal itu tidak menjadi ganjalan bagi Daud, karena ia lebih mengutamakan kedamaian dan kesatuan. Oleh karena itu Daud mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka dan menawarkan persahabatan dengan menjalin hubungan yang baik kepada mereka. Dalam hal ini dapat kita lihat Daud menyatakan penghargaan dan berterima kasih atas penguburan Saul yang mereka telah lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menyadari diri sebagai orang pilihan Tuhan memang seharusnya tidak menjadi tinggi hati atau merasa berkuasa karena adanya wewenang diberikan sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan. Sebaliknya, kita justru semakin bersikap bijak agar tidak cenderung diperalat oleh kepentingan berbagai pihak-pihak dan tidak bertindak dengan sesuka hati. Jika kita ingin seperti Daud, ingin dipakai oleh Tuhan dan diberkati, maka lakukan tindakan yang berkenan pada Allah. Itu sebabnya kita jangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada diri kita, tetapi semuanya diawali dengan Allah, dan berusaha untuk hidup bijaksana dalam segala situasi atau keadaan apapun yang kita hadapi. Jadi dua hal yang terpenting yang harus kita ingat sesuai apa yang Daud lakukan dalam hidupnya semasa ia memerintah pada waktu itu kepada bangsa Israel. Yang pertama tadi, kita harus selalu bertanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus bertindak dengan bijaksana dalam keadaan situasi apapun yang kita hadapi, sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kita akan membawa persembahan. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 239, Intan dan Permata. Kita nyanyikan ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Ini
dalam sorga. Saat ini ya Tuhan, layaklah kami menaikkan segala pujian, hormat dan syukur kepada hadirat-Mu atas begitu besar kasih setia Tuhan yang terus kami alami dan rasakan di dalam sepanjang langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya sampai pada saat ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang begitu indah yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, amat terlebih kerinduan hati yang Tuhan terus tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami boleh pakai untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan, meskipun kami melaksanakan ibadah penyembahan kami di rumah kami masing-masing. Namun itu semua tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk menghadap hadirat Tuhan. Kami juga ingin datang mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, ada waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami boleh pakai mengumpulkan korban syukur sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan, atas curahan kasih Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan berkati persembahan kami sehingga boleh dipakai dalam lebaran pelayanan Tuhan selanjutnya. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi dengan penuh sukacita ya Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan adalah Juru Selamat dunia yang hidup. Haleluya. Amin. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Yesus Kaul Kebenaran. Yesus,
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa memberkati dan memimpin kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, dan kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian Gereja Kipait nomor 22, Allah Sang.